Nah, yang berikutnya tahap sejarah perkembangan karya musik Nusantara di Indonesia, yaitu yang pertama pada masa prasejarah, yang kedua masa Hindu dan Buddha. Nah, yang ketiga masa sesudah pengaruh agama Islam, yang keempat masa penjajahan, dan yang terakhir adalah masa kini yang biasa disebut dengan modern. Baiklah anak-anak, apa itu karya dan apa yang dimaksud dengan seni musik Nusantara? Karya yang diartikan sebagai hasil cipta. Maka karya seni musik Nusantara merupakan hasil cipta musik yang tumbuh dan berkembang di Nusantara serta memiliki ciri keindonesiaan. Ciri keindonesiaan dapat dilihat dari bahasa serta alunan melodi lagunya. Nah, apa yang mempengaruhi perkembangan karya musik yang dialami oleh bangsa Indonesia? Pengaruh perkembangan karya musik di Indonesia seiring dengan pengaruh sosial budaya. Yang berikutnya adalah tahapan sejarah perkembangan karya musik Nusantara yang lebih spesifik, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, masa prasejarah, yang kedua masa Hindu dan Buddha, dan yang ketiga masa sesudah pengaruh agama Islam, masa penjajahan, dan yang terakhir adalah masa kini atau yang biasa disebut dengan masa modern. Masa prasejarah. Pada masa ini kondisi bangsa Indonesia masih sangat sederhana dengan cara hidup yang primitif. Primitif di sini diartikan sebagai masa belum mengenal teknologi, sehingga perkembangan musik juga masih sangat sederhana. Musik lebih banyak digunakan sebagai sarana komunikasi dan pengiring upacara adat maupun ritual keagamaan. Dalam hal ini adalah kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Nah, apa itu animisme dan dinamisme? Yang pertama, animisme. Bahasa Latinnya yaitu anima, yang artinya roh, di mana setiap benda yang ada di bumi mempunyai jiwa yang mesti dihormati agar roh tersebut tidak mengganggu manusia. Contohnya pohon, gua, batu besar maupun di kawasan tertentu. Sedangkan dinamisme ada kaitannya dengan agama dan kepercayaan. Adalah pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal dan menetap di tempat-tempat tertentu, seperti pohon-pohon besar. Arwah dari nenek moyang sering diminta tolong untuk urusan tertentu. Jadi, dinamisme adalah kepercayaan yang mempercayai terhadap kekuatan abstrak yang berdiam pada suatu benda. Jadi, alat musik yang digunakan pada masa prasejarah ini juga sangat sederhana. Salah satu contohnya adalah gendang yang dibuat dari kayu dan kulit binatang atau tulang binatang. Yang berikutnya itu masa Hindu dan Buddha. Oke, pada masa ini masuknya pengaruh agama Hindu yang dibawa oleh pedagang dari India dan agama Buddha yang dibawa oleh bangsa Tiongkok. Ditandai dengan bermunculnya kerajaan-kerajaan di Indonesia. Selain itu, disertai juga dengan teknologi pembuatan alat-alat sehari-hari dengan menggunakan logam. Hal tersebut merupakan salah satu langkah penting yang mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya di Indonesia. Termasuk dalam hal ini adalah yaitu bidang musik, yang ditandai dengan mulai dibuatnya alat musik-musik yang menggunakan logam tersebut. Sebagai contohnya adalah musik gamelan. Fungsi musik pada masa ini juga lebih berkembang, bukan hanya sebagai pengiring upacara dan ritual keagamaan, tetapi mulai difungsikan sebagai sarana hiburan, terutama bagi raja-raja pada masa itu. Musik juga digunakan untuk mengiringi tari-tarian
di lingkungan kerajaan. Yang berikutnya adalah masa sesudah pengaruh agama Islam. Masa ini ditandai dengan masuknya pedagang dari Arab yang selain membawa agama Islam ke Indonesia, mereka juga membawa seni budaya Arab dan melebur dengan budaya asli Indonesia, sehingga mempermudahkan siar agama Islam di Indonesia. Jenis musik yang diperkenalkan di masa ini antara lain musik rebana dan musik kasidah. Nah, apa yang dimaksud dengan musik rebana dan musik kasidah? Oke, musik rebana bahasa Jawanya yaitu terbang adalah gendang berbentuk bundar dan pipi yang merupakan khas suku Melayu. Bingkainya berbentuk lingkaran, terbuat dari kayu yang dibubut dengan salah satu sisi untuk ditepung yang berlapis kulit kambing. Berikut ini adalah salah satu contoh musik rebana. Sedangkan musik kasidah adalah bentuk syair atau epik kesusastraan Arab yang dinyanyikan. Penyanyi yang menyanyikan lirik berisi puji-pujian atau dakwah keagamaan dan satire untuk kaum muslim. Berikut ini adalah contoh musik kasidah. Oke, yang berikutnya masa penjajahan. Masa ini dimulai dengan masuknya bangsa Eropa di Indonesia, yaitu mulai dari bangsa Portugis, Inggris, dan akhirnya Belanda. Dalam bidang musik, bangsa Portugis mulai memperkenalkan atau mengenalkan alat musik, yaitu yang pertama gitar, ukulele, dan cello yang dimainkan dengan ansambel. Musik tersebut akhirnya berkembang pesat, terutama di Pulau Jawa dalam bentuk musik keroncong. Selain itu, bangsa Eropa sangat penting peranannya dalam mengenalkan tangga nada diatonik serta sistem penulisan notasi musik yang digunakan oleh hampir semua musisi Indonesia modern dengan alat musik yang banyak dipakai sekarang saat ini. Yang berikutnya masa kini atau biasa disebut dengan masa modern. Oke anak-anak, pada masa modern musik di Indonesia dibagi lagi menjadi tahapan-tahapan yang telah spesifik sebagai berikut. Yang pertama, pada periode musik sekitar kemerdekaan, yaitu pada tahun 1942 sampai dengan 1950. Nah, yang kedua, pada periode musik masa Orde Lama, yaitu pada tahun 1950 sampai dengan 1967. Yang ketiga, periode musik pada masa kebangkitan, yaitu pada tahun 1970 sampai dengan 1990. Nah, yang terakhir, periode musik pada masa perkembangan, yaitu pada tahun 1990 sampai dengan sekarang. Oke. Pada
sekitar kemerdekaan, yaitu pada tahun 1942 sampai dengan 1950. Pengenalan penggunaan tangga nada, diatonis, dan sistem penulisan notasi oleh bangsa Eropa merupakan fondasi dasar bagi perkembangan musik modern Indonesia. Saat itu, musik Indonesia banyak yang ditulis, terutama yang memiliki tema nasionalisme dan patriotisme. Berikut ini adalah komposisi atau pencinta lagu pada masa ini, diantaranya. Yang pertama, Pak Gerudol Supratman, yaitu pencipta lagu kebangsaan Indonesia. Lagunya adalah Indonesia Raya. Yang kedua, Kornel Simanjuntak adalah pencipta lagu-lagu heroik dan patriotik Indonesia. Yang berikutnya adalah Ismail Marzuki, adalah seorang komponis besar di Indonesia yang sekarang ini diabadikan sebagai suatu pusat seni di Jakarta. Yang berikutnya adalah Kusmini, merupakan tokoh keroncong era 1930-an. Nah, yang terakhir, Hussein Mutahir adalah tokoh negarawan dalam masa awal-awal kemerdekaan Indonesia dan dikenal sebagai komponis musik Indonesia dan sejumlah nama lainnya. Oke, yang berikutnya periode musik masa Orde Lama, yaitu pada tahun 1950 sampai dengan 1967. Baik, anak-anak, perkembangan seni musik pada masa ini setelah kemerdekaan mulai menampakkan kesuburan yang ditandai dengan munculnya pencipta-pencipta lagu. Mereka tidak lagi menulis lagu yang bertema perjuangan, tetapi sudah mulai menggarap tema-tema lain yang bersifat lebih pribadi, khususnya tema-tema percintaan. Jadi, kelompok penyanyi dan pencipta ini dibagi lagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok penyanyi yang secara tegas mempertahankan warna musik Melayu dalam lagu dan musik yang dibawanya, serta penyanyi yang sesudah membawa corak baru sebagai awal perkembangan musik pop Indonesia. Kelompok yang pertama membawakan lagu-lagu bercorak Melayu dengan warna dan cengkok yang khas. Misalnya Said Effendi yang membawakan lagu-lagu yang cukup abdi hingga sekarang, seperti Fatma Pujangga, Semalam di Malaysia, Cinta Hampa, dan lain sebagainya. Nah, kelompok kedua adalah pencipta dan penyanyi yang membawa corak warna barat yang telah diwarnai dengan ciri khas Indonesia. Kelompok ini banyak dipengaruhi oleh keberhasilan penyanyi-penyanyi luar yang telah sukses dan mendunia seperti Skeeter Davis, Jim Reeves, Little Richard, Elvis Presley, dan sebagainya. Oke, yang berikutnya periode musik masa kebangkitan, yaitu sekitar tahun 1970 dan 1990. Pada dekade 1970-an bermuncullah kelompok-kelompok musik yang menciptakan dan membawa sendiri lagu-lagu mereka. Koes Bersaudara yang sempat berhenti oleh kebijakan Orde Lama terlahir kembali dengan nama Koes Plus. Keberhasilan kelompok Koes Plus ini kemudian merangsang pula lahirnya kelompok musik lain seperti Penjahitan Bersaudara atau biasa disebut dengan Pambers dari Medan, dan Rasela dari Jakarta, The Rollies dari Bandung, Rapsodia dari Bandung, Favoritis Group dari Jakarta, dan The Mercis dari Medan. Oke, yang berikutnya periode musik
pada masa perkembangan, yaitu tahun 1990 sampai sekarang. Baiklah, pada tahun 1900 ditandai dengan membanjirnya lagu-lagu yang bercorak Melayu dan diberi nama Slow Rock Malaysia. Sejumlah kerjasama dilakukan penyanyi Indonesia dengan penyanyi Malaysia. Dari penyanyi tunggal masih diwakili oleh penyanyi yang muncul pada tahun 1980-an, ditambah dengan penyanyi baru yang muncul dari ajang festival vokal seperti Akademi Fantasti Indonesia, Indonesia Idol, Konteks Dangdut Indonesia, dan lain sebagainya. Di samping penyanyi tunggal, pada periode ini mulai bermuncullah kembali kelompok-kelompok musik baru dengan membawa warna baru. Di antaranya Slank, Dewa 19, Gigi, Silawang Seven, Bregi, Peter Pan, dan lain sebagainya. Jadi perkembangan karya seni musik Nusantara di Indonesia mempunyai tahapan-tahapan perkembangan yang spesifik dari masa prasejarah, masa Hindu dan Buddha, masa sesudah pengaruh agama Islam, masa penjajahan, dan masa kini yang biasa disebut dengan masa modern, serta mempunyai fungsi atau kegunaan yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan dalam masa-masa tersebut. Baiklah anak-anak, demikian materi yang Bapak dapat sampaikan pada kesempatan ini. Semoga materi perkembangan seni musik Nusantara dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Akhir kata, Bapak mengucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.